kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Karena tadi kita dibuka dengan jingle masuk peri, ibu peri, jingle masuk ibu peri. Jadi cara berbicara kita juga harus lebih santai. Kalem. Santai, nggak gitu ya santainya ya? Santai, minggir loh, jangan dong. Udah nggak usah lagi, nanti Nggak usah dilanjut kerubungin kita sama netizen. Betul. Justru sebenarnya yang mau kita omongin di sini adalah biar jangan sampai kita disuruh minggir, kita harus cuan. Jangan sampai kita mau disebut miskin gitu, harus ditolak miskinnya. Makanya jangan lupa dengerin podcast Tolak Miskin. Ya betul, ya itu trending terus ya Kak ya. Trending, masuk Ya. terus episodenya dalam chart Spotify, alhamdulillah. Keren itu dari awal membentuk podcast Tolak Miskin itu bersama dengan Kak Edo. Iya, sangat personal buat saya. Karena Karena itu itu bayi saya. Oh, tadi tuh Maksudnya. jadi ini intermezzo sedikit. Tadi Apa-apa? Indi tuh ke rumahku. Oh iya, terus apa yang dia bilang Terus emangnya? dia bercerita, iya Kak Edo tuh juga punya podcastnya tuh masuk trending terus tahu, tapi kayak emang bukan segmen kita lah gitu. Iya, ngomongnya Dia berat ngomongin banget. soal ya dunia finance dan segala sesuatunya itu, tapi dia masuk ini terus gitu. Pokoknya itu tuh IP-nya Kak Edo banget. Tapi ini kita juga akan ngobrolin soal ekonomi kok, walaupun bukan di podcast Tolak Miskin ya. Betul. Dan masih tetap akan disajikan dengan ringan. Ya. Karena orang ini akan bisa bikin apa yang ada di langit-langit sana turun ke bumi, menjelma menjadi setara dengan kita. Ya kan? Betul. Dengan investasiku tentunya. Ada Mbak Sandra di sini. Welcome back Mbak Sandra. Selamat sore. Yang Tepuk tangannya. Kasih. Kita kasih. Biar ceria. Padahal aku hari ini yang aku notice adalah hari ini Cassandra sangat matching sekali Iya. Sangat fashion juga. dengan coksunya itu dan berdiri dulu kalem. dong Mbak Sandra putar di ini, Fashion show. Hari ini ada apa yang seru dan apakah bisa membuat kita kalem atau membuat kita jadi kayak seperti kita nih merah merona. Iya, benar-benar. Ini Mbak Sandra bukan Momo Geisha. Jika Mulai. cinta dia. Bener. Tinggal diganti aja backgroundnya jet pribadi ya. Pakai jet. Ini takut ngomongin jet pribadi, nggak usah tinggalin aja, tinggalin. Kan ngomongin Momo X Geisha. Oh iya, Momo ya. Iya, yang dia memang suka bikin vlog gitu kan. Oh, pakai jet pribadi. Pakai jet pernah. Tapi nebeng nggak jalan-jalan. jet pribadinya? Atau nyewa aja? Kayaknya nyewa tapi ya. casually Iya. aja gitu. Iya. Casually nyewa. Bisa Iya. Casually nyewanya jet pribadi. Karena dia taksi iyalah online. suaminya begitulah. Betul. Menurut Mbak Sandra, Entrepreneur. Momo ini nggak investasi tuh? nggak di pasar saham? Mungkin Iya ya. mungkin dia investasinya dia bisnis ya, kalau Bisnis kita tahu ya. pebisnis. Mungkin investasi suaminya kali ya. Oh iya. Udah benar, pasti bisa sih jadi. kalau pengusaha tuh pasti ada investasinya. Hmm. Pengusaha tuh anti miskin. Jadi dia duit yang sudah dihasilkan mau diputer-puter lagi terus. Bawaannya Tambah kaya. nagih ya. Iya betul. Nagih kayak aku akan mencetak uang lebih banyak. Iya betul. Lihat ini. Setuju. Cuma risikonya juga tinggi tentunya. Iya. Nothing is enough gitu ya kalau nggak ada kata cukup tuh kita harus. Iya benar. Iya. Nggak bener takutnya pengusaha tuh kayak enggak kok kita masih tetap humble kok. Ya kan? Aku belum ada di posisi itu makanya aku masih menduga-duga. Iya. Gitu kan ya. Begitu. Kalau hari ini Mbak Apa Sandra tuh? dengan kita tadi udah mention dikit soal pasar saham ya. Yoi. Iya, apa yang bisa kita telaah hari ini di perdagangan bursa Hari ini saham ya, hari ini, bursa ya. Mbak Sandra? Oke, kalau hari ini sebenarnya ini efek dari kemarin merah ya. Tapi merah pun itu karena saham-saham Prajugo Pangestu karena nggak masuk ke bursa FTSE ya karena floating vote-nya. Dan Bukan ya floating market ya, bukan ini dong memang. jajan jadi. pakai perahu dong itu. Dan kita tetap masih optimis ya, apalagi ntar lagi ada pelantikan nih. Iya kan? Pelantikan apa nih? Presiden. Oh iya, Very soon, sebulan lagi ya. Oktober 20 ya. Iya. Bisa nge-MC nggak di situ? Saya 20 Oktober masih kosong. Aduh, gue takut sih, nggak bisa lah. Takut sih. Minimal inilah MC pelantikan menteri di masing-masing kementeriannya, ya kan? Ini aja MC promo es teh manis di luar istana. Bisa. Silakan Bapak. Panas kan? Iya. Kontak di sini ya, Ya kan? teman-teman. Aus. Ada nomornya di sini. Boleh ya. Atau ketik Rex Spasi. Es teh manis. Teh manis.
Oke. Teh. Lanjut lagi Mas Andra. Oke. Pelantikan. Pelantikan. Oh, pelantikan. Kan kalau kita sih memprediksinya IHSG sampai akhir tahun bisa 8.000 ya. Cuman ini kan kemarin udah terlalu banyak nih naiknya. Ya mungkin sekarang minggu-minggu ini atau sampai Oktober tuh bisa terkonsolidasi menguat tapi terbatas. Could it Atau- be sooner than akhir tahun? 8.000? Bisa lebih Mungkin cepat bisa, mungkin bisa. Mungkin ntar akhir tahun pun bisa 8.000 lebih gitu ya. Tapi kalau lihat sekarang pergerakannya, sementara kalau sentimennya semua masih overall good ya. Di dalam negeri juga. Apalagi suku bunga udah terpangkas. Kan targetnya Amerika mau pangkas lagi 50 basis point ya. Yes. Ya nggak tahu 2 bulan berturut-turut atau 1 bulan langsung 50 tuh kayak kemarin. Kita nggak tahu, kita tunggu karena mereka kan masih nunggu sentimen-sentimen berita ya. Berita yang mereka tunggu tuh yang per Agustus ada berita minggu ini ya, ada pengangguran sama PCE price index. Tapi harga pun mereka produsen. juga lagi sibuk mau election juga Iya, kan. betul, gitu. betul. Jadi nggak tahu lebih chaos electionnya atau pelantikannya. Nah, Sebenarnya mirip-mirip sih ya. Tapi ini Mirip-mirip kalau ya. misalnya udah mau ke mereka juga pelantikan, udah cut suku bunga itu kan berarti pengen ekonomi berputar cepet ya, balik lagi rally gitu. Dan kalau udah rally kan bursanya naik terus dan sampai sekarang juga all time high terus. Plus ada kabar gembira juga dari China, karena kita kan juga efeknya lebih berasa dari China daripada Amerika sendiri ya. China itu lagi mau turunin suku bunganya juga. Jadi dia mau mentargetkan pertumbuhan ekonominya di angka 5% yang which is itu bagus. Jadi bisa berdampak ke semua. Oh makin Market, dong ini betul. sentimen positifnya. Kayak Bisa-bisa sekarang- 10.000 nih akhir tahun. Oh, optimis sekali ya. cepet gimana Ditiup naiknya ya? sehari Elon Musk yang borong. sebulan 1.000 ya. Sebulan 1.000. Kaget gitu. Kaget. Kayak sekarang bursa semua luar, Hang Seng juga, Asia tuh pada hijau. Oh iya benar. Ini Ya ISG kan? kebetulan sudah ditutup ya Detikers di jam 4.03 Iya. Yap. dengan bersandar di level 7.778 atau naik 2,7 Iya. poin 0,04%. Tipis saja tapi Tipis. transaksinya cukup gede ya Mbak Sandra. Betul. 15,9 triliun Triliun, dengan ya. frekuensi 1,39 Iya. juta kali. Ya ini mungkin sekalian juga mereka apa sih yang asing pada take profit dulu ya. Gak apa-apa lah, harusnya sideways dulu nih minggu-minggu ini sampai Iya, biar jangan masuk nih naik-naik kita yang terus. duitnya Iya, lagi diskon. betul. Sampai menunggu rally di 8.000-an gitu kan. Kita Iya. udah Kita Yang lagi diskon. Iya. Kayak duitnya yang lagi Gimana? diskon tuh maksudnya kantongnya lagi Kantong. diskon ya. Oh, Kantong barangnya kantong lagi kita diskon. Enggak, Duitnya lagi diskon. kantong kita tuh cocoknya sama yang lagi diskon-diskonan doang. Nah, buat kita yang pemburu diskon ini pengennya nih turun-turun dulu Iya, aja. kita Iya. jadi kita mengawasi aja dulu nih. Nah, ketika orang hijau Iya. taking profit, kita kayak Iya. Oke, Yeay. ambil deh Iya, profit iya, lo. iya, Sana. kita ciring Tapi ntar aja gantian nih. ya. Iya. Ya. Kita ambil ya. Jadi nggak Gitu. belanja dulu nih ya. Nggak belanja. Boleh Buat aku aja sih sih. enggak. Masih Dan ini tahu kemarin gitu. kan hampir bursa kita IHSG naik karena kepengaruh saham Prajuga Pangestu ya. Dan sekarang kan sahamnya kemarin udah turun dalam tuh yang brand terus berimbas ke semua saham-saham Pak PP. Jadi ntar kalau misalnya IHSG rally lagi itu adalah sektor-sektor yang memang efek dari pemangkasan suku bunga. Jadi nanti akan ditopang oleh big banks, terus kemudian properti seperti itu mungkin sama retail dan teknologi lah gitu. Jadi kalau misalnya mau beli tunggulah agak-agak turun dikit tuh sektor-sektor yang 3 tadi kolek sebelum IHSG rally lagi. Betul, jangan sampai kelewatan kali ini ya. Betul. Kan nanti ntar lama lagi nunggunya. Betul. Ini kemarin kan udah lumayan tuh turun sekitar IHSG 2%-an ya. Iya. Kalau untuk hari ini apa saja sektor yang berhasil menguat, Mbak? Coba kita Di tengah penguatan yang sangat taipais ini. bypass. Aku sampai berpikir sangat taipais. Apa itu adalah satu istilah yang aku belum pernah dengar. Oh Tipis. ternyata English. Dan juga. Salah lagi. Taipais. Tipis Taipais. sekali ya. Oke, yang ijo-ijo hari ini tuh yang ditopangnya paling ijo adalah non cyclical. Terus kemudian kedua ada infrastruktur, basic industry dan energi. Gitu. Energi, oke. Iya, energi. Dan paling lemah itu teknologi. Paling lemah teknologi. Karena kemarin udah naik
banyak ya. Iya, Goto lumayan. beberapa hari tuh buka. Udah lewat yang mau beli Nemtek. iPhone 16. Oh, iya benar. Iya, udah. Oke, hype habis gitu. Udah. Udah deh gitu. Ya Tapi udah, penasaran biasain sih aja. yang beli iPhone 16 kalau misalnya dibandingin tahun lalu naik apa turun ya, itu ntar datanya. Belum ada datanya. Iya, Tapi iya. gue baru lihat tadi pagi kayak orang ngasih testimoni nih segini kerennya zoom iPhone 16 Pro. Oh, nggak pecah. Nggak pecah. Iya tuh Jauh yang banget. yang dia akhirnya ada feature untuk zoomnya tuh di swipe gitu kan sebenarnya. Nggak tahu kalau itu. Ah. Ada gue ngeliat tadi di IG. Yang ada tombol Bagus, barunya kayak- itu. Iya, ada tombol swipe. barunya, Oh, itu bisa zoom, bukan buat Iya. kamera doang ya? Kamera jadi zoom kameranya tuh di sliding gitu, bukan di tap Bukan bukan di diginiin. klik lagi Iya, iya, iya. gitu. Ya bedanya di situ lah ya. Betul. Iya sih, tapi termasuk juga siapa sebenarnya yang akan membeli dari kelas mana yang paling banyak membeli iPhone 16? Iya. Gimana? Kelas kita inilah yang FOMO ini. Iya, iya. Siapa lagi? Ya, Para pebisnis itu. I wonder like how many people are willing to pay that much of money dengan upgrade yang ya kan ada yang bilang kan keren atau enggak keren feature barunya tuh tergantung kebutuhan dan Betul. minat orang ya gitu. Kalau orang yang jarang foto-foto kayak Iya. Tapi kerap kali masyarakat kita tuh berlandaskan FOMO, FOMO aja. ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak dibenarkan juga FOMO. Tapi misalnya kita mau ganti iPhone, tiap tahun ganti nggak apa-apa, asalkan uang kita yang kita pakai buat beli iPhone tuh bukan uang dapur lah, uang utama gitu. Misalnya kita habis ada investasi, ada hasilnya, atau kita punya second income yang lain tuh nggak apa-apa buat beli iPhone kayak gitu. Emang yang kan. jangan emang dari uang yang pinjam dipakai 100. buat hura-hura Iya, ya. karena kan iPhone Jangan dari nilainya 100, betul. turun gitu. Exactly. Kalau kita mau nyicil, ya baiknya cicil. Tapi kan itu katanya kalau iPhone baru tuh baru dirilis katanya hotel itu full book. Oh. kenapa? Apa hubungannya? Coba jelas. Hotel-hotel itu full book. Aku juga nggak tahu itu korelasinya di mana. Kalau Tapi yang iPhone baru rilis Ah, itu hotel-hotel Full full, full book. book. Iya. Silahkan Terafiliasi ya. dicari tahu itu relasinya di mana. Tapi Iya. aku ngelihat ada waktu itu di X ada orang bikin kayak gitu. Kayak kalau iPhone baru Dipikirin rilis biasanya hotel-hotel tuh pada full book. Gitu. Karena Coba ngantrinya nginep. disurvey. Coba kenapa? Karena ngantri kan kalau ngantrinya Oh. Apa coba? Apa? karena biar deket sama lokasi Ah iya betul. Itu kan mereka mau kalau mau beli iPhone pasti terbaru, ke luar. mall, Iya, atau ke luar negeri. ke luar negeri. Iya, kan nggak mungkin PP ya. Iya, nggak mungkin PP, apalagi yang mungkin nggak semua mall tuh ada Iya. buat jual itu. Jadi Pintar banget, Eiza. Betul, betul. oh betul, my betul. god, aku pinter banget sapu-sapu. Hihihi, takut. Oke, balik lagi ya kita ke market ya, tinggalkan iPhone Terlalu dan hotel jauh yang ya. full book itu. Oke. Aduh tadi lupa lagi nih apa lagi. Oh ini besok gimana kira-kira Mbak pergerakannya? Besok pergerakannya ini kan kalau kita lihat si candle-nya udah break dari MA5 ya. Mungkin pergerakannya masih di range antara 7 berapa nih? 7685 sampai 7800-an lah. Gitu. Masih sampai Masih sideways lagi berarti? Sideways atau melemah terbatas kayak gitu. Karena kalau dari MACD-nya, MACD-nya dia ke bawah, ada dead cross. Jadi mungkin kemungkinan akan turun atau sideways. Yang penting dia nggak lewat dari bentar ya, batas di bawahnya itu 7670. Kalau misalnya dia nge-break 7670 mungkin masih akan turun lagi. Gitu sampai paling akhirnya di inilah paling bottom itu 7400-an. Lumayan jauh ya. Enggak apa-apa 7.400. Mau jajan. 700 Mau jajan, 7500. mau belanja. Tapi nggak langsung besok. Iya. Gue tungguin deh Predicted. 7.400 sebelum 8.000. Lumayan kan dari 7.400 jadi 8.000. Gue masuk di 7.400 nanti 8 tungguin ribunya sampai akhir kapan? tahun. Januari. Akhir tahun kan? Oh Iya, akhir tahun Ya nungguin. diharapkan di akhir tahun mencapai 8.000 something Iya. gitu. Enggak 7400 kurus ya, 7400 yang mau ke 7500 Iya, gitu. nggak apa-apa turun lagi aja. Iya. Lumayan nih masih ada
buat jajan-jajan Bisa nanti. dibidik tuh saham-saham perbankan yang big cap, Iya. big bank kayak BCA, BRI, atau BNI. Terus kalau enggak yang retail Iya. kayak Alfamart kayak gitu. Sama properti, tapi jangan yang udah kebanyakan naiknya. Gitu, bisa dilirik-lirik. Dicatat. Tadi energi juga. Energi Oh, justru lagi harusnya dia turun ya? udah naiknya banyak sih kalau energi ya. Apalagi efek dari Perang. kalau ke kita kan ekspor ya batu bara gitu. Terus dolar kan sekarang udah melemah. Berarti kan udah pendapatan kita dari ekspor udah nggak setinggi dulu waktu dolarnya tinggi kayak gitu. Tapi baiknya adalah untuk si produsen, semakin harga energinya melemah makin banyak tuh yang ngambil barang ke mereka murah. Gitu. Oke, dicatat. Tadi ada perbankan, Retail. ada retail, Yap. properti yang masih murah-murah boleh dikoleksi. Buat Yang nanti murah-murah untuk Kak Edo tuh yang semana? yang murah aja. Terserah murahnya Detikers gimana, Ya pokoknya itu kan kata dirasa masih sesuatu murah. yang beda-beda Benar. tiap orang. Pada akhirnya kan tergantung preferensi masing-masing Ya, gak sih? Teknologi juga boleh teknologi. Aduh takut. Takut ya? Oh ya udah nggak usah, nanti aja ya kalau udah bener-bener Kenapa takut? hype Iya, gitu iya, kita iya. ya teknologi. Kita tuh ya. belum terlambat kita. oke kinerja Oke. sektor teknologi kita. Jadi masih takut. Tapi kalau buat teman-teman yang berani, risikonya tinggi, nggak apa-apa. Gas aja, gas terus. Siapa tahu ada penemuan apa gitu Iya, ya. tiba-tiba kayak wow, Nadiem Makarim jadi Balik lagi. jadi CEO. apa? CEO lagi CEO Knows, Gojek. ya kan? Oke deh. Ya. Terima kasih Mbak Sandra. Mbak Sandra